Program Kota Layak Anak merupakan kota atau kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penyatuan komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dengan terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemerintah yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Program Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak ini merupakan sebuah gagasan yang menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan kota yang memiliki komunitas yang secara fisik kuat dan tegas, komunitas yang memiliki aturan yang jelas dan memberi kesempatan pada anak, serta memiliki fasilitas pendidikan yang memberikan kesempatan untuk anak mempelajari dan juga menjelajahi lingkungan dan dunia. Menurut UNICEF, Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menyediakan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, serta sanitasi yang sehat dan tidak tercemar. Yang kedua, menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak dapat berkembang. Yang keempat, menciptakan keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam. Yang kelima, memberi perhatian khusus kepada anak yang bekerja di jalan. Yang keenam, menciptakan wadah bagi anak-anak untuk berperan dalam pembuatan keputusan yang memiliki pengaruh langsung pada kehidupan anak-anak. Program Kota Layak Anak ini terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan kota layak anak bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Secara umum, kota layak anak bertujuan untuk memenuhi hak anak. Sementara itu, secara khusus, Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah, kabupaten atau kota yang mengarah pada upaya transformasi konferensi hak anak dari kerangka hukum ke definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah di kabupaten atau kota. Untuk Kota DKI Jakarta sendiri, demi mendukung terlaksananya program Kota Kabupaten Layak Anak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya membangun ruang publik untuk merubah wajah kota dengan cara membangun RPTRA sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi kota layak anak. RPTRA menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kala itu yaitu Gubernur Basuki Cahayapurnama. RPTRA menjadi tempat yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK yang kemudian diintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. RPTRA sebagai sarana dan prasarana pendukung program Kota Layak Anak menjadi suatu tempat kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak anak. RPTRA terbuka untuk masyarakat umum dan dibangun di tengah-tengah berbagai permukiman agar warga sekitar dapat merasakan manfaatnya. Fokus kegiatan RPTRA adalah memberikan layanan pada anak, layanan pada masyarakat dalam kegiatan sosial, dan layanan kebencanaan. Layanan kebencanaan ini digunakan sebagai posko pengungsian warga ketika terjadi bencana seperti banjir atau kebakaran. Lalu sebagai ruang ramah anak, RPTRA menyediakan berbagai macam fasilitas bermain yang terbuat dari bahan plastik dan besi khususnya yang mengutamakan keamanan dan juga keselamatan anak. Selain itu, terdapat fasilitas ruang olahraga seperti ruang lapangan futsal, badminton, dan lain-lainnya. Di dalam RPTRA juga terdapat taman yang dilengkapi oleh berbagai tanaman dan tempat kompos yang berguna untuk mendaur ulang sampah, sehingga dengan adanya ruang terbuka hijau ini, warga diharapkan dapat menikmati dan mendorong anaknya untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Di dalam RPTRA juga terdapat perpustakaan dan ruang multimedia yang digunakan sebagai tempat belajar untuk anak, yang dilengkapi oleh fasilitas Wi-Fi, toilet, dan ruang menyusui, PKK, dan ruang serbaguna. Tidak hanya itu, di dalam area RPTRA juga dilengkapi oleh pengawasan CCTV yang menunjang sistem keamanan dengan baik ketika anak-anak sedang bermain dan juga belajar. Berbagai fasilitas dalam RPTRA ini tidak hanya ramah untuk anak, melainkan juga ramah terhadap penyandang disabilitas. Seperti misalnya salah satu RPTRA yang berada di wilayah Cempaka Putih Timur, yaitu RPTRA Beringin, yang beralamat di Jalan Rawasari Barat, RT 1, RW 1, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.
RPTRA Beringin merupakan lingkungan bermain yang ramah bagi anak-anak karena lingkungannya yang hijau dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas permainan yang menarik bagi anak-anak seperti adanya ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, kuda-kudaan, dan banyak hal. Selain itu juga RPTRA Beringin menyediakan fasilitas seperti adanya kamar mandi dan pengawasan CCTV. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tabel pertama, analisis hasil evaluasi program menggunakan goal attainment. Tabel pertama yang berisikan dua tujuan. Yang pertama menyediakan fasilitas bermain yang fungsional, aman, dan nyaman. Lalu yang kedua menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap dan nyaman. Tingkat hasil yang diharapkan, yang pertama sangat melebihi dari yang diharapkan dengan nilai +2. Tujuan pertama disediakan banyak pilihan wahana bermain yang aman, luas, terawat, dan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada lebih dari yang diharapkan bernilai +1. Tujuan pertama disediakannya banyak pilihan wahana bermain yang aman, terawat, dan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya sesuai dengan yang diharapkan bernilai 0. Tujuan pertama disediakan beberapa pilihan wahana bermain yang aman, terawat, dan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya kurang dari yang diharapkan bernilai -1. Tujuan pertama disediakan sedikit pilihan wahana bermain yang kurang terawat, kurang aman, dan kurang berfungsi dengan baik. Lalu yang terakhir sangat tidak sesuai dari yang diharapkan bernilai -2. Tujuan pertama disediakannya sedikit fasilitas bermain yang tidak terawat dan tidak fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kedua. Tujuan kedua yang pertama bernilai +1 dengan disediakannya ruang fasilitas dengan fasilitas AC, fasilitas multimedia, dan koleksi buku yang lengkap. Lalu bernilai 2 di tujuan kedua dengan disediakannya ruang perpustakaan dengan fasilitas AC, koleksi buku yang cukup lengkap. Lalu bernilai 0 tujuan kedua dengan disediakannya ruang perpustakaan tanpa fasilitas AC dengan koleksi buku yang cukup. Lalu bernilai -1 dengan tujuan kedua disediakannya ruang perpustakaan yang kurang memadai dengan koleksi buku yang kurang lengkap. Lalu yang terakhir ada bernilai -2 dengan tujuan kedua disediakannya perpustakaan dengan koleksi bacaan yang terbatas berada di luar ruangan. Dalam rangka memberikan fasilitas kepada anak, tabel tersebut menunjukkan bahwa evaluasi goal attainment bermain yang fungsional, aman, dan juga nyaman menunjukkan bahwa dalam tujuan pertama bernilai 0, yang artinya menyediakan fasilitas bermain yang fungsional, aman, dan juga nyaman sesuai dengan yang diharapkan dengan tersedianya beberapa pilihan wahana permainan yang aman, terawat, dan juga berfungsi dengan baik tanpa membahayakan anak-anak saat melakukan aktivitas bermain di sekitar wahana bermain. Selanjutnya, evaluasi goal attainment yang kedua dalam menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap dan juga nyaman dengan kedua bernilai +1 yang artinya melebihi dari yang diharapkan dengan ketersediaan fasilitas yang memadai membuat pengunjung merasa nyaman, aman dalam menggunakan perpustakaan, khususnya bagi anak-anak dengan ketersediaan buku yang cukup lengkap bahkan bisa dibaca oleh orang dewasa saat menemani anak-anak bermain. Selanjutnya adalah evaluasi goal attainment yang kedua dengan tujuan pertama yaitu mencapai 25 target partisipan dalam setiap satu kegiatan, dan tujuan kedua yaitu partisipan kegiatan berasal dari kalangan SD, SMP, dan SMA. Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kota Jakarta Pusat, RPTRA Beringin menyediakan sarana dan prasarana tempat untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan latihan tari tradisional dari Sudin Kebudayaan dan kegiatan olahraga senam dari Sudin Olahraga dan Pemuda. Salah satu kegiatan latihan tari tradisional yang dilakukan oleh RPTRA Beringin berupa tarian saman dari SMA Negeri 30 Jakarta. Untuk kegiatan latihan tari tradisional saman ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, sedangkan untuk kegiatan olahraga senam dilaksanakan sekali dalam seminggu. Masing-masing Sudin memiliki target minimal sebanyak 25 orang untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatannya, serta menargetkan partisipasi
peserta yang berasal dari rentang tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Evaluasi goal attainment yang dilakukan terhadap kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pertama yaitu mencapai 25 target partisipan dalam setiap satu kegiatan diberi nilai -1, yang berarti kurang dari yang diharapkan dengan partisipan kegiatan hanya mencapai dalam rentang 10-24 orang. Lebih tepatnya, dengan jumlah partisipan kegiatan sebanyak 10-15 orang saja. Sedangkan, untuk tujuan kedua yaitu partisipan kegiatan berasal dari kalangan SD, SMP, dan SMA diberi nilai -2, yang berarti sangat tidak sesuai dari yang diharapkan dengan partisipan hanya berasal dari kalangan SD. Menurut sudut pandang pengelola terhadap partisipasi peserta kegiatan yang mayoritas hanya berasal dari kalangan SD atau anak-anak kecil saja, disebabkan oleh sulitnya mencari peserta atau partisipannya, serta kalangan SMP dan SMA saat ini yang dipandang oleh pengelola lebih menyukai untuk nongkrong. Pada tabel evaluasi goal attainment ketiga, RPTRA beringin memiliki dua tujuan yang mendukung program Kota Ramah Anak dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang sehat. Tujuan yang pertama adalah menyediakan fasilitas kamar mandi yang fungsional, bersih, dan nyaman. Tujuan yang kedua adalah menyediakan fasilitas wastafel yang fungsional, bersih, dan nyaman. Pada tabel ini, RPTRA beringin mendapatkan nilai +1 atas tujuan pertama, yaitu fasilitas kamar mandi telah disediakan dengan baik, yaitu terdapat 2 kamar mandi yang fungsional, dilengkapi dengan sabun dan air yang bersih. Pada tujuan kedua, RPTRA beringin mendapatkan nilai 0, yaitu penyediaan fasilitas wastafel sebanyak 2 buah. Wastafel yang disediakan berfungsi dengan baik, bersih, dan nyaman saat digunakan. Nilai yang didapat pada tabel evaluasi goal attainment penyediaan akses air bersih dan sanitasi ini adalah +1 dan 0. Hal ini diartikan penyediaan fasilitas kamar mandi di RPTRA beringin telah melebihi dari yang diharapkan, yaitu disediakannya 2 fasilitas kamar mandi yang cukup lengkap dan bersih. Selain itu juga penyediaan fasilitas wastafel di RPTRA beringin ini juga sesuai dengan yang diharapkan, yaitu disediakannya 2 fasilitas wastafel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel keempat dalam evaluasi goal attainment dengan memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama menyediakan fasilitas lahan parkir yang aman dan nyaman, lalu tujuan kedua menyediakan fasilitas CCTV yang fungsional. Tingkat hasil yang diharapkan yang pertama sangat melebihi dari yang diharapkan, bernilai +2 di tujuan pertama disediakannya lahan parkir yang berkapasitas luas di dalam RPTRA untuk motor dan mobil. Lalu tujuan kedua bernilai +2 terdapat lebih dari 3 CCTV yang di lingkungan RPTRA. Lalu lebih dari yang diharapkan bernilai +1 di tujuan pertama dengan disediakannya lahan parkir di dalam RPTRA yang berkapasitas cukup. Lalu di tujuan kedua lebih dari yang diharapkan bernilai +1 terdapat 3 CCTV di lingkungan RPTRA. Lalu sesuai dari yang diharapkan bernilai 0 di tujuan pertama dengan disediakannya lahan parkir di dalam RPTRA yang berkapasitas terbatas. Sedangkan di tujuan kedua terdapat 2 CCTV di lingkungan RPTRA. Lalu kurang dari yang diharapkan bernilai -1 di tujuan pertama terdapat lahan parkir di luar RPTRA. Lalu di tujuan kedua terdapat 1 CCTV di lingkungan RPTRA. Lalu sangat tidak sesuai dari yang diharapkan bernilai -2 di tujuan pertama tidak adanya lahan untuk parkir. Lalu di tujuan kedua tidak terdapat CCTV di lingkungan RPTRA. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengunjung RPTRA dengan menyediakan lahan parkir yang aman dan nyaman bagi pengunjung yang membawa kendaraan, serta menyediakan fasilitas CCTV yang dapat membantu memantau kegiatan dan aktivitas pengunjung yang berada di RPTRA. Goal attainment dengan menyediakan fasilitas lahan pertama yang aman dan nyaman di tujuan pertama yang bernilai -1 dikarenakan lahan parkir berada di luar RPTRA yang artinya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengunjung karena kurangnya keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang membawa kendaraan.
Selanjutnya di goal attainment yang kedua dengan menyediakan CCTV yang fungsional bernilai 0 yang artinya sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk dapat memantau keadaan RPTRA saat anak-anak bermain maupun dapat memantau keselamatan dan kenyamanan pengunjung saat berkunjung ke RPTRA beringin akan tetapi saat ini CCTV 1 sedang tidak berfungsi karena beberapa hari belakangan terkena petir dan sedang dalam proses perbaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel evaluasi goal attainment yang kelima, yang memiliki tujuan pertama bahwa kegiatan Posyandu diadakan 1 kali dalam sebulan, lalu tujuan kedua, kegiatan Posyandu mencapai lebih dari 60 partisipan. Dapat dilihat dari tabel ini untuk tingkat hasil yang diharapkan ketika sangat melebihi dari yang diharapkan itu memiliki nilai plus 2 dengan tujuan pertama bahwa kegiatan Posyandu diadakan 3 kali dalam sebulan. Lalu untuk tujuan kedua, kegiatan Posyandu mencapai lebih dari 60 orang. Selanjutnya, untuk tingkatan yang lebih dari yang diharapkan memiliki nilai plus 1, bahwa tujuan pertama kegiatan Posyandu diadakan 2 kali dalam sebulan, dan pada tujuan kedua kegiatan Posyandu mencapai 50-59 partisipan. Lalu selanjutnya untuk tingkatan sesuai dari yang diharapkan memiliki nilai 0, bahwa tujuan pertama kegiatan Posyandu diadakan 1 kali dalam sebulan, dan tujuan keduanya kegiatan Posyandu mencapai 40-49 partisipan. Lalu selanjutnya untuk tingkatan kurang dari yang diharapkan memiliki nilai minus 1. Tujuan pertamanya itu kegiatan Posyandu diadakan 1 kali dalam 2 bulan. Lalu tujuan keduanya itu kegiatan Posyandu mencapai 30-39 partisipan. Dan yang terakhir untuk tingkatan sangat tidak sesuai dari yang diharapkan itu memiliki nilai minus 2. Bahwa tujuan 1, kegiatan Posyandu diadakan 1 kali dalam 3 bulan, dan pada tujuan kedua, kegiatan Posyandu mencapai kurang dari 30 partisipan. Nah, dalam hal ini, dalam rangka memberi pelayanan kesehatan kepada anak-anak, khususnya pada anak balita, sampai umur 2 tahun, kegiatan Posyandu diadakan oleh RPTRA Beringin dan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Kegiatan yang dilakukan dalam Posyandu terdiri dari penimbangan berat badan bayi, pengukuran tinggi badan bayi, melihat tumbuh kembang bayi dari bulan-bulan sebelumnya, dan terdapat juga trial gizi untuk bayi. Dalam kegiatan Posyandu ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan pertama, kegiatan Posyandu diadakan dalam kurun waktu 1 kali dalam sebulan, dan pada tujuan kedua, kegiatan ini memiliki target partisipan mencapai lebih dari 60 orang. Lalu selanjutnya evaluasi goal attainment dari kegiatan Posyandu pada RPTRA Beringin menunjukkan bahwa dalam tujuan ke-1 bernilai 0, yang artinya kegiatan Posyandu ini berjalan sesuai yang diharapkan dengan kegiatan diadakan 1 kali dalam sebulan. RPTRA Beringin mengadakan kegiatan Posyandu di setiap pertengahan bulan pada tanggal 15. Lalu selanjutnya, evaluasi goal attainment dalam tujuan kedua bernilai plus 2, yang artinya sangat melebihi dari yang diharapkan. Dengan partisipan yang datang mengikuti kegiatan ini membludak saking ramainya orang berdatangan untuk mengikuti Posyandu. Berdasarkan keseluruhan tabel evaluasi goal attainment, dapat disimpulkan nilai yang didapatkan RPTRA Beringin pada tabel 1 adalah 0 dan plus 1, tabel 2 adalah min 1 dan min 2, tabel 3 adalah 1 dan 0, tabel 4 adalah min 1 dan 0, tabel 5 adalah 0 dan plus 2. Sehingga nilai total berdasarkan tujuan yang dicapai RPTRA Beringin adalah 0. Dapat dikatakan bahwa RPTRA Beringin telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai lokasi penyediaan fasilitas anak yang mendukung program Kota Layak Anak. Saran kami terhadap pengelolaan RPTRA Beringin yang pertama adalah selalu dapat menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas di lingkungan RPTRA demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk mengembangkan diri dan bermain. Kedua adalah menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung RPTRA Beringin demi keamanan dan ketertiban. Ketiga adalah meningkatkan kualitas fasilitas yang dapat menarik pengunjung dari kalangan SMP hingga SMA, seperti penyediaan perpustakaan yang memadai dengan perlengkapan lengkap,
seperti Wi-Fi, e-book, supaya dapat mencapai tujuan pengunjung yang berasal dari SMP dan SMA.